Ketika kamu sedang melihat bumi dari luar angkasa, terlihat indah dan benua-benua tampak seperti diam. Tapi tahukah kamu, sebenarnya permukaan bumi ini tidak pernah benar-benar diam. Lapisan yang bergerak dan berubah-berubah itu disebut dengan Litosfer adalah lapisan terluar dan paling padat dari bumi, yang terdiri dari kerak, mantel, dan inti bumi. Lapisan ini terdiri dari batuan dan mineral yang membentuk permukaan bumi. Istilah litosfer sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu litos yang berarti batuan dan sfer yang berarti lapisan. 3 lapisan utama bumi. Yang pertama adalah kerak. Kerak bumi adalah lapisan paling luar dari struktur bumi yang menjadi tempat bagi kehidupan. Lapisan ini terdiri dari 2 jenis utama, yaitu kerak benua yang lebih tebal dan kaya akan granit, serta kerak samudra yang lebih tipis dan dominan oleh basalt. Selanjutnya ada mantel. Mantel bumi adalah lapisan yang terletak di antara kerak dan inti bumi, dengan ketebalan sekitar 2.900 km. Lapisan ini terdiri dari material silikat yang sebagian besar berada dalam keadaan padat, tetapi memiliki sifat plastis yang memungkinkan terjadinya arus konveksi. Yang terakhir adalah inti bumi. Inti bumi adalah lapisan terdalam yang terdiri dari besi dan nikel dengan suhu yang sangat tinggi, mencapai lebih dari 5.000 derajat Celcius. Inti memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan planet serta mempengaruhi aktivitas geologi. Kerak bumi tersusun atas batuan yang terbentuk dari berbagai proses geologi. Batuan terbagi menjadi 3 jenis utama, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Ini adalah salah satu contoh dari batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang berasal dari magma yang telah membeku. Batuan beku sendiri terbagi menjadi 3, yaitu batuan beku dalam, batuan beku gang, dan batuan beku luar. Sekarang kita beralih ke batuan sedimen. Batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk dari erosi batuan yang mengendap dan memadat. Batuan sedimen terbagi menjadi 3, yaitu batuan sedimen klastik, batuan sedimen kimiawi, dan batuan sedimen organik. Selanjutnya adalah batuan metamorf. Batuan metamorf adalah batuan yang telah mengalami perubahan karena dipengaruhi oleh tekanan dan temperatur yang sangat tinggi. Sekarang kita akan mempelajari tentang siklus batuan. Dimulai dari magma. Magma mengalami pendinginan akan menjadi batuan beku. Batuan beku mengalami pelapukan dan erosi akan menjadi sedimen. Namun, bila mengalami tekanan dan terkena panas akan berubah menjadi batuan metamorf. Dan begitu seterusnya. Tektonisme adalah pergerakan kerak bumi akibat tenaga dari dalam, terbagi menjadi 2, yaitu gerak epirogenetik dan gerak orogenetik. Ini adalah gambaran dari gerak epirogenetik. Gerak epirogenetik adalah gerak pergeseran lempeng tektonik secara perlahan meliputi wilayah yang luas. Pertama ada gerak epirogenetik positif, di mana seolah-olah permukaan laut naik dan permukaan darat turun. Lalu ada gerak epirogenetik negatif yang berkebalikan dengan gerak epirogenetik positif, di mana gerak epirogenetik negatif, permukaan lautnya seolah-olah turun dan daratannya naik. Beralih ke gerak orogenetik. Gerak orogenetik adalah proses pembentukan pegunungan yang terjadi akibat tekanan horizontal dan vertikal pada lapisan kulit bumi. Gerak orogenetik terbagi menjadi 2, yaitu lipatan dan patahan. Ini adalah contoh dari lipatan. Ada lipatan menggantung, lipatan miring, lipatan rebah, dan lipatan tegak. Lalu di sini ada patahan. Ada patahan mendatar, patahan normal atau sesar turun, dan patahan terbalik atau sesar naik. Vulkanisme adalah proses geologi yang terjadi akibat pergerakan magma di dalam bumi, yang dapat mengakibatkan 2 jenis aktivitas utama, yaitu intrusi magma dan ekstrusi magma.
Intrusi magma terjadi ketika magma menyusup ke dalam lapisan batuan di bawah permukaan bumi, tanpa mencapai permukaan. Magma yang mengalami intrusi dapat membentuk berbagai struktur seperti contohnya, yang pertama ada lakolit, lalu ada intrusi gang kecil, batolit, intrusi gang, sil, diaterma, dan yang terakhir adalah polit. Sebaliknya, ekstrusi magma adalah proses keluarnya magma dari dalam bumi ke permukaan melalui letusan gunung berapi. Dalam proses ini, berbagai material dapat dikeluarkan. Contohnya ada lava, lahar, eflata, dan ekshalasi. Akibat dari proses ekstrusi magma tersebut, erupsi dapat terjadi sebagai bentuk pelepasan magma, gas, dan material lainnya ke permukaan bumi melalui gunung berapi. Erupsi ini terbagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama, erupsi eksplosif, dan yang kedua, erupsi efusif. Selanjutnya, kita membahas tentang bentuk gunung api. Berdasarkan sifat erupsi dan material yang dikeluarkan, bentuk gunung api terbagi menjadi tiga, yaitu gunung api strato, gunung api mar, dan gunung api perisai. Jika berdasarkan tipe letusannya, gunung berapi terbagi menjadi 7. Yang pertama ada tipe Hawaii, lalu ada tipe Saint Vincent, tipe Pelly, tipe Stromboli, tipe Peret atau Plinian, tipe Merapi, dan tipe Vulcano. Ayo pelajari cara mitigasi bencana gunung meletus. Sebelum gunung meletus, yang pertama harus kita lakukan adalah terus memantau kegiatan dari gunung tersebut. Yang kedua, kita harus membuat peta rawan bencana gunung meletus. Dan yang terakhir, kita harus melakukan simulasi bencana gunung meletus. Lalu, setelah letusan terjadi, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah mendata jangkauan letusan tersebut. Yang kedua, menandai wilayah yang terdampak. Dan yang terakhir, kita harus merenovasi berbagai fasilitas yang telah hancur. Seisme adalah getaran pada permukaan bumi yang disebabkan oleh kekuatan dari dalam, umumnya berasosiasi dengan pergerakan lempeng. Seisme dapat menyebabkan gempa bumi dengan berbagai tingkat kekuatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan pada infrastruktur dan lingkungan. Jenis gempa bumi berdasarkan faktor penyebabnya ada 4, yaitu gempa tektonik, gempa vulkanik, gempa runtuhan, dan gempa tumbukan. Fun fact, getaran gempa membuat bahan mineral atau batu mulia bernilai tinggi lebih mudah ditambang karena naik ke permukaan bumi. Sekarang, ayo pelajari mitigasi bencana gempa bumi. Yang pertama, kita harus berlindung di bawah meja atau berlindung di segitiga kehidupan. Yang kedua, jangan pernah menggunakan lift, jadi gunakan tangga. Yang ketiga, keluar dari kendaraan dan cari tempat aman. Yang terakhir, keluar dari bangunan dan menuju titik kumpul. Litosfer adalah panggung bagi kehidupan, tempat di mana gunung menjulang, daratan terbentuk, dan sejarah bumi tertulis dalam bebatuan. Ini menggambarkan pentingnya litosfer sebagai lapisan bumi yang menopang segala kehidupan. Terima kasih telah menonton.